Sangun kamu inang, ngawi na membuka pintu datu ayah Honda. Udah buka pintu. Kan tola da mentung dianjurkan ipaulak. Protes sudena. Salah satu contohnya kan begitu. Tidak taat pada suami kan? Tidak. Yang kedua, terlalu banyak tuntutan. Nah iboto mutong suami mutukang beca, taruh pangidoho magonjong musa pelak ni beca. Andigannya itu dapat. Terlalu banyak tuntutan. Wajib kon mentong tura yang kon menyetor sadari 200.000. Nya napal-palon udaun sudah naon. Ndak bantar kalak. Terlalu banyak ulang ning nabi. Wa mina songoniannya. Napatuluna terlalu banyak mengeluh. Ya, mengeluh sundia masugari suari ngahon aja lo suami kurang kunong kayo mawon songono. Banyak. Ido konkursi di sampingnya. Ya, mengeluh. Ya, anggo ngaban namon ayahkan sude naon bangan adong harton taon. O nga nawoban na jolo. Kan naroho na jolo narotson molor kolor doang. Boti mo. Datolay nangin. Mengeluh. Selalu banyak mengeluh. Kemudian apa lagi? Inang jauhkan dari dirimu ini. Anda keluar rumah selalu tidak pamitan sama suami entah kemana kamu. Ulang bain ngulu muson parmulus nitajak. Pes. Damala purtusuhul lo zaman jalaina. Entah kemana. Nabi noto. Manajak korisabaan, malah nai. Mau mulus paksnya. Lojah menjala. Asal lapur kontusul. Berarti perempuan yang selalu keluar rumah tanpa permisi. Ngawin namawa. Terlalu banyak. Dan tidak betah dia di rumahnya. Hum nangot depe manyogot make manjojor. Ina bahata non. Ina penaigonti. Persuap na pemanombo uma-umaon ayat atau ayahayon suang uting. Ijurniya binet tumatannya sa. Kaya langsung menabusi sa rasa manjojor. O tuluhur na masamula. Alamat kemelaratanlah rumah tangga itu akan alamat mainan. Adi doko nih. Uting? Kamu memendok nih. Doko nih nang. Oh tu syuting jalang nih mah. Syuting jalang. Ya, ndak bisa inang. Kemudian minta maaf nang. Terlalu mesra Anda menerima telepon suami orang daripada suami. Adong? Oma. Silaturahim bang. Yang baik-baik saja lainang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم زدنا علما warzuqna fahma. Nah, sama-sama kita hormati ima orang tuanta pembimbing pengajian Mustofawiyah Purba Baru setiap hari Rabu, sekaligus orang tua kita pimpinan asrama putri. Semoga dipanjangkan Allah umurnya, diberikan Allah kesehatan dan kekuatan, dan diluaskan Allah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati Mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru beserta keluarganya, dan juga yang saya hormati tuan-tuan guru, guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, kaum bapak, kaum ibu, terlebih-lebih anggota pengajian hari Rabu Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru yang tercinta ini. Semoga kita semua mendapatkan naungan dan di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan tausiah saya pengajian kita hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran hadirin dan hadirat sekalian. Mohon saya dimaafkan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mandung mangalehen dihita beragam nikmatna. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, terlebih-lebih nikmat iman dan hingga di pagi hari ini, di suasana yang cerah ini, diberikan Allah kepada kita keteguhan dan ketetapan iman dan Islam. Maka tidak ada ungkapan yang paling mulia kita ucapkan kecuali lapas pujian kepada Allah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan pertolongan syafaat beliau kelak pada hari kemudian. Semoga kita semuanya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya pada hari kiamat. Amin ya Rabbal. Kami rindu bersamamu ya Rasulullah. Kami kepengen berjumpa denganmu ya Nabi Allah. Kami kepengen salaman tangan denganmu ya Rasulullah. Tapi apa boleh buat, kami hidup di zaman yang sekarang. Tapi walaupun demikian ya Rasulullah, kami tetap berkeinginan dan juga adalah berusaha tetap ingin mengunjungimu ya Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Amin ya Rabbal. Semoga kita semua bisa berkunjung ke pusara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan saudara-saudari kita kemarin sudah sampai yang berkunjung ke sana. Semoga mereka mendapatkan umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga mereka juga sampai kepada adalah pusara Nabi di Madinatul Munawwarah. Kita sebentar lagi bisa kita berangkat. Amin. Di bulan 12 ada yang berangkat. Di bulan 1 ada yang umrah Rajab Mei. Bulan sada bulan Rajab Mei insyaallah adalah di bulan Rajab. Tentu adalah Rajabiyah berlipat pahalanya. Tapi ongkosnya murah. Kan begitu. Di bulan Rajab hanya 32 juta JT. Sedangkan di bulan Desember 30 mendaftar data. Nah, Desember sama Januari tahun baru kan begitu. Ya, insyaallah taala mudah-mudahan kita berziarah ke sana dengan rasa rindu kepada Rasulullah, dengan rasa cinta kepada Rasulullah, walaupun jasad kita tidak sampai ke sana, tapi salawat dan salam kita disampaikan oleh malaikat. Dari sini kita bersalam kepada beliau sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta hadarun anta nur anta iksiru warani anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Rabu. Betul? Berketepatan pada tanggal 30 November bersamaan 6 Jumadil Awal. 6 Jumadil Awal. Arti Jumadil Awal. Jumadil asal katanya artinya biku. Artinya beku. Jumadil itu artinya yaitu di sebahagian daerah di dunia ini mulailah musim dingin. Jadi di Makkah itu, Madinah itu mulai musim dingin. Ya, nanti bulan 12 juga nanti musim dingin. Yaitu adalah musim saya buka di bulan ini. Kalau kita mengambil suatu sejarah, di bulan Jumadil Awal itulah terjadi peristiwa luar biasa yang sangat menyenangkan bagi kita semuanya,
disitulah terjadinya pernikahan Nabinta dohot Siti Khadijah. Oh, nih ya. Pernikahan Nabinta dohot Siti Khadijah. Bulan naik catat 5 bulan Jumadil awal musim. Kemudian dari buka sotik, di bulan ini juga Jumadil awal namanya adalah terjadi perang yang namanya pula idokon porangna di Suriah, yaitu perang Mut, adalah yang dipimpin waktu itu oleh Khalid bin Walid indadot Nabinta. Jadi porangina jolo adong 2 gorarna ditare, adong gosawat, adong saroya. Bula gosawat na langsung dipimpin oleh Nabin, te pula saroya indadot Nabinta hanya utusan, diutusna Nabi. Jadi waktu komandanna Khalid bin Walid. Yang kedua, yang sering kita idam-idamkan, yang sering dipersoalkan dan juga banyak yang diikuti, di bulan Jumadil awal lahirna Imam Ghazali. Imam Ghazali. Karena kita di Mustafawiyah pilarta 3 macam. Bertauhidkan kita secara metode Asy'ariyah Al-Maturidiyah dan berfikihkan mazhab yang 4, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Sedangkan bertasawufkan kita secara metode Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kita ingat jolo lahirna Ima di bulan Jumadil awal. Kemudian terjadi pula adalah yang namanya perang Nabi yang bernama Perang Asirah. Perang Asirah ini langsung dipimpin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesemuanya ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan juga duka cita di bulan ini, disinilah wafatnya sahabat Nabi Abang Ni Ali bin Abi Thalib, namar gorar Ja'far bin Abi Thalib. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Di awal Jumadil awal, judul li pangajianta temana ima kriteria orang soleh. Kriteria orang soleh dan solehah. Darun alak lay saja melang ustad nimu. Kriteria orang soleh dan solehat. Alak lay dohot nadabo ahadoroi cirina. Ahadoroi tandana bahasa seseorang itu termasuk orang yang soleh. Bukan namanya si soleh, akan tetapi perbuatannya soleh namanya, soleh ucapannya, soleh perbuatannya. Nah baik, mete. Ulang-ulang gorar ni udah si soleh gorarna. Kita apa kriterianya? Sama-sama di kita baca dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 114. Kita baca jolin ang Al-Quran manyogoton lo pena mengaji Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas salihin. Dapat mak? Sekali nanya. Yu'minuna billah. Sama-sama.
yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas sholihin. Naron ipareso di Al-Qur'an udokon surahna Ali Imran ayat 114. Juz 3 ini ya. Juz surah ketiga daripada Al-Qur'an. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Bandung. Ahlinya isi adalah yang pertama, mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, dan mereka itu bersegera kepada kebaikan. Ulaika minas sholihin, mereka itulah orang-orang yang termasuk orang-orang yang soleh. Berarti dari ayat ini kriteria orang yang soleh itu adalah beriman dengan benar, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada qada dan aman, percaya kepada Allah, tidak ada keraguan. Masuk kita ke dalam ajaran Islam ini, masuk kita ke dalam agama Islam ini secara totalitas. Baik dari ucapan, perkataan, perbuatan harus secara Islam. Iman yang mantap kepada Allah Subhanahu, yaitu adalah ciri orang yang baik itu, ciri orang yang salehah itu memiliki iman yang benar. Memiliki iman yang Alau itantoy nomor sifat 20 kan begitu. Wujud kidam bako sampai akhir kan begitu. Secara kita pendekatan diri bahwa kita ini yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa pada yang esa pada sifat, yang esa pada perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Allah itu, semuanya itu adalah terpusat dari Asmaul Husna itu, terkunjung semuanya kepada Allah. Dikurangi pun hurufnya kalimat Allah itu, tetap maknanya kepada Allah. Coba uraiin satu. Ela hamzah alif na ngonjolo. Bacaannya lillah, lillahi ma fis sama. Ujung-ujungnya kepada siapa? Kepada Allah. Ela paduana bacaannya lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Tepat kepadanya makna Allah. Ela sarana bisa bacaannya hu kan begitu. Hu maknanya huwa. Dan nama radian disebut ini hu Allah. Anggo sugari Allahu. Ya, apa namanya? Qul huwallahu artina. Anggo sarosonari alak milenial artinya qul, tiralkanlah bahwa Allah itu adalah esa, bahwa dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah esa. Itulah iman yang mantap. Segala amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini mesti didasari dengan iman yang benar. Asbabun nusul ayat ini, sebab turunnya ayat ini tentu punya kisah, tidak sembarangan.
Di tatkala itu dulu di Madinah ada namanya yang bernama Usain Al-Husain maknana. Deges dohana. Maknana Al-Husain gorarnia Husain tapi diganti Nabi nama dia setelah Islam, namanya adalah Abdullah bin Salam. Namanya Abdullah bin Salam. Di waktu itu adalah nama dia adalah Husain bin Salam. Ini seorang pendeta Yahudi. Seorang pendeta Yahudi yang mengamati perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai pada kitab mereka dan semuanya diceritakan tentang datanglah dia si Al-Husain ini adalah kepada Nabi dan semuanya bahwa di mereka akan datang seorang Nabi yang namanya ini yaitu Muhammad, akan tetapi yang bisa menyatukan antara Bani Nuqoq dengan Bani Ghatafan. Karena waktu itu bertengkar melulu di Madinah, yaitu suku Bani Nuqoq dan Ghatafan. Itu di Madinah, orang Yahudi ini. Jadi bin Salam, datanglah bin Salam ini, yaitu si Husain ini. Orangnya Husain ini. Al-Husain, kan begitu. Datanglah ini. Mengamatinya. Sampai dialah yang memberitahu itu mulanya datangnya Nabi hijrah ke Madinah. Ia di parjolo mangidana naroma Nabi tu Madinah. Di waktu hijrah. Maidaya rosongan itu luala. Naroon. Kan begitu. Naroon adalah dua alat, yaitu Nabinta dahot Abu Bakar mengidania mah. Kami dokonia beritahunya bahasona naroma nai painte muyui. Naroma nai painte muyui ini ya. Baru marsiligi masudena. Sudena keluar menyambut bahasona yang ditunggu sudah datang tiba. Daudope i masalah desa gorarna saniyatul wada. Mangkuling malay sudena, nai palu na turat paluan, gondang pesudena iturunkan. Alak lai dada boru tua muda dan anak disambut ima tala'al badaru alaina wajaba syukru alaina semuanya bergembira menyambut kedatangan Nabi sebagaimana di waktu lahirnya. Hijrahnya juga demikian. Harana ison natangis di waktu lahir ni Nabinta makhluk ni Allah natangis sadamaya. Ima iblis. Ini natangis. Selain ni sudah nagembira. Iblis tangis di waktu diusir dia waktu durhaka, yang disuruh Allah dia menyembah kepada sujud kepada Allah, dia tidak mau, engkar dia. Dikeluarkan Allah, berikan Allah sanksi hukuman, dia menangis. Keduanya lahir Nabinta. Kemudian di sini di waktu Nabi mulai hijrah, karena Islam pun akan nangislah iblis itu. Selain itu semuanya gembira. Di Madinah juga demikian. Diteliti dan semuanya oleh si Husain ini semuanya. Memang benarlah inilah orangnya yang bisa menyatukan Bani Nuqoq dengan Ghatafan yang ada di Madinah. Akhirnya ketemu dengan Nabi. Bayon, adu argumen. Akhirnya si Yahudi ini masuk Islam. Masuklah dia ini ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibagas maya, yurung Nabinta maya dibagas. Wahal dia utusan iban dibagasnya. Igonti Nabi magorarna ima margorar Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Iban Nabi indai pati daun Abdullah bin Salam atau si Usair ini adalah tokoh daripada Yahudi ini zaman itu.
dipanggil mamaron bainukum, dan kelompok Nia Sudena dan pendetana songoni jua adalah nawan watapan isapahan ma sangat songon dia riwayat hidup ni si Usain ini bin Salam. Semua orang memuji adalah orang Yahudi bin Salam ini, bahwa dia keturunan baik-baik. Mulai dari ayahnya itu pembesar agama kami Yahudi, orangnya kaya, dermawan, baik, rendah hati, semuanya baik sah. Mai dokon kalai songoni sudah tu nabinta, bari dokon nabinta bahwa si Usain bin Salam itu sudah memeluk Islam ning nabinta. Bokon nabi songoni, bisa dokon kalai, dokon mai Muhammad ima alak na jelek dari kaum namin kalai bisa mah. So ni ma, ima alak na bandelna, ima alak ala si buang-buangan di kaum namin niya. Benar masuk Islamon. Akhirnya dia dijelek-jelekkanlah kaumnya. Walhal sudah duluan dipuji, duluannya disanjung, tapi begitulah rupanya orang Yahudi ini adalah gara-gara dia masuk so mereka tidak mau masuk Islam itu. Pada dasarnya mereka berkeinginan bahwa yang membawa wahyu itu dari kelompok mereka, dari keturunan mereka, daripada tapi Allah berkata lain, bahwa Muhammad itu turunnya dari Arab, yaitu dari Ibrahim kepada Ismail sampai kepada Abdul Muttalib, Abdullah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siani itu sebenarnya. Akhirnya masuklah Abdullah bin Salam atau Usair ini ke dalam ajaran agama Islam. On madainangda. Keimanan yang mantap oleh Abdullah bin Salam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Ahamaningia. Ya ayyuhan nas, Absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil-laili wan-nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam, tadkhulunal jannata bisalam. Abdullah bin Salam meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa sahhahu, hadisnya sahih. Artinya ulana pordoroa memasuki surga itu dengan selamat, lakukanlah 4 hal. Lakukan 4 hal. Yang pertama kata dia, absus salam, sebarluaskanlah salam. Secara tekstual adalah kalau ketemu sesama muslim ucapkan assalamualaikum. Kalian tahu nih, assalamualaikum, waalaikum, ucapkan salam. Keluar rumah, Allah ketemu dengan teman, ucapkan salam. Bersua teman pengajian, ucapkan salam. Allah bertemu dengan orang lain, dulukan salam. Maka Islam itu adalah sangat mulia. Belum tahu orangnya, belum kenal orangnya, sudah mendoakannya terlebih dahulu. Selamatlah kamu, katanya. Makanya Islam itu jauh daripada yang dituduhkan kepada kita yang namanya teror. Tidak ada itu. Itu maknanya ucapkan salam. Sebarluaskan masuk rumah, ucapkan. Kalau tidak ada orangnya, ahidokon. Assalamu alaina. Dapat, mantap. Pintar-pintar murid saya nih. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya senang. Ditanya saya, berapalah? Kalau saya bilang, saya setiap harinya adalah dikawal oleh bidadari-bidadari surga. Setiap hari saya bilang. Kalau hari Rabu sekali sebulan dikawal dengan bidadari surga, tapi nenek-nenek.
Nenek-nenek. Kalau harian ya muda-mudi. Buat cakap-cakapnya. Wah, di atas kelas 6-7 kan begitu, cakap-cakap ini. Bidadari calon-calon ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu secara tekstual. Secara follow up-nya, makna daripada afsus salam, sebarluaskanlah salam, maksudnya sampaikanlah kemana-mana, dimanapun umat Islam itu tetap membawa kedamaian. Senang yang di sampingmu kau bikin. Senang jiran tetanggamu. Serang masyarakatmu, kebedaraanmu di situ. Senang negaramu. Senang adalah umatmu. Senang yang seakidah dengan kita. Yang bukan satu akidah. Makanya Islam itu dimanapun dia berada, tetap membawa kedamaian. Tetap membawa kedamaian. Senang. On pinang sampai hojolo. Sonang duni sampingmu. Sampai joli ya may timpuinnya rumpang mo dongan ya be na amampir do ma katar palidang pat sonang do ma. Oh, alhamdulillah lah itu. Pokoknya dimanapun Islam mendatangkan kesenangan dan kedamaian. Sonang do ombar balok mi calon surga mahoy. Sonang do pendamping mi sonang deba. Ya, membuat kesenangan itu afsus salam dimanapun saya berada, karena saya orang beriman, umat Muhammad, dimanapun saya mendatangkan, membawa keselamatan dan membawa kesenangan dan membawa kedamaian. Itulah salam. Ada secara tekstual, ada secara makna luas daripada ungkapan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin afsus salam. Afsus salam. Sebarluaskanlah kedamaian. Sonang may tanamar masyarakat ikan begitu. Dimanapun kita berada. Indah usil. Calon sorga kan songan ide. Calon siapa ingin ke surga? Siapa ingin ke surga? Apa kalau tidak orang suci, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Au herana ya, asal kono ben dapat uma-umaon saja deh. Nyambung saja. Heran dewayai, ulang ubahan lagu, ma dapat kai para jolo. Nyambung. Betul mentong lagu nenek-nenek, nah hidup kita tahun 90. Memang lagu itu juara 1 2017 itu. Indonesia memang. Kaum bapak, kaum ibu na hormati. Jalan menuju surga. Yang kedua, kata Abdullah bin Salam, adalah wasilul arham. Orang yang soleh itu, orang yang baik itu, yang imannya mantap itu, selalu menghubungkan tali silaturahim. Kemarin sudah ada hadisnya. Siapa yang kepengen umurnya panjang? Tunduk tangan. Amin. Semuanya. Siapa yang kepengen rezekinya banyak? Semuanya. Banyak. Apa syaratnya? Hubungkan silaturahim. Kemana? Ya saudara-saudara kita. Tua, muda, kaya, miskin, laki, perempuan. Adalah lakukanlah. Yaitu silaturahim. Dokon nabinta dabui. Akhlak dabu onon. Aksirun nasa yadakhuluna al-jannah. Kebanyakan manusia itu masuk surga, kata Nabi, dengan 2 perkara. Yang pertama, takwa Allah, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluqi, deges parange
husnul khuluqi, takwa kepada Allah. Kalau takwa ya kita tahu takribnya imtisalu min awamirillah wajatinabun nawa, menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa itu disingkat para ulama, takwa itu singkatan 4 huruf. Tanya itu maknanya tawadu. Apa tawadu? Merendah diri. Orang yang merendah diri dimuliakan oleh Allah. Orang yang merendah diri dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah Allah yang memuliakan, tentu hamba Allah itu juga akan memuliakan kita. Karena yang memuliakan kita, karena kita sudah dimuliakan oleh Allah. Tentu yang memiliki sudah memuliakan, tentu yang dimiliki pun ikut memuliakan. Kan sulina. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Yang kedua, qafnya itu harful qaf, takwa. Qafnya itu adalah qanaatun. Qanaatun. Takwa, singkatan dari takwa itu tadi. Qanaah, menerima apa adanya. Tidak selalu Sangun kamu inang ngawi na membuka pintu datu ayah Honda. Udah buka pintu. Kan tola da mentung dianjurkan ipaulak. Protes sudena. Salah satu contohnya kan begitu. Tidak taat pada suami kan? Tidak. Yang kedua, terlalu banyak tuntutan. Nah ibu to mutong suami mutukang beca, taruh pangidoho magonjong musa pelak ni beca. Andigan yang itu dapat. Terlalu banyak tuntutan. Wajib kon mentong tura yang kon manyetor sadari 200.000. Nya napal-palon udaun sudah no. Nda bantar kalak. Terlalu banyak ulang ning nabi. Wa mina songoniannya. Napatuluna terlalu banyak mengeluh. Ya, mengeluh sundia masugari. Suari ngahon na jolo suami kurang kunong kayo mawon songono. Banyak. Ino konklusi di samping niya. Ya, mengeluh. Ya, anggo nga ba naman ayahkan sude naon bang anadong harton taon. O nga nawoban na jolo. Kan naroho na jolo narotson molor kolor doang. Boti mo. Datolay nangin. Mengeluh. Selalu banyak mengeluh. Kemudian apa lagi? Inang jauhkan dari dirimu ini. Anda keluar rumah selalu tidak pamitan sama suami entah kemana kamu. Ulang bain ngulu muson parmulus nitajak. Pes. Damala purtusuhul lo zaman jalaina. Entah kemana. Nabi noto. Manajak korisabaan, malah nai. Mau mulus, paksnya. Lojah menjala. Asungay lapur kontusul. Berarti perempuan yang selalu keluar rumah tanpa permisi. Ngawin namawa. Terlalu banyak. Dan tidak betah dia di rumahnya. Hum nangot depe manyogot make manjojor. Ina bahata non. Ina penegonti. Persuap na pemanombo uma-umaon ayat atau ayahayon suang uting. Ijurniya binet tumatannya sa. Kaya may langsung menabusi sa arasi manjojor. O tuluhur na masamulak. Alamat kemelaratanlah rumah tangga itu akan alamat mainan. Adi doko nih. Uting? Kamu memendok nih. Doko nih nang. Oh tu syuting jalang nih mah. Jauting ja. Ya, anda bisa inang. Kemudian, minta maaf nang, terlalu mesra Anda menerima telepon suami orang daripada suamimu. Adong? Oh, ma. Silaturahim bang. Yang baik-baik saja lainang. Hubungkanlah silaturahim.
silaturahim antara satu dengan yang lain, antara saudara dengan keluarga yang lain. Jadi orang yang menghubungkan silaturahim itu adalah orangnya itu dipanjangkan Allah umurnya, diluaskan Allah rezekinya. Maka salah satu ciri orang yang masuk surga itu yaitu takwa. Takwa itu ada di sana mengajarkan akhlak. Yang pertama, buanglah dirimu selalu bersifat tawa. Yang kedua, qana. Yang ketiga, warak. Hurufnya itu warak. Warak itu apa? Wattaba'adu minal muharramati wassubuhat. Menjauhkan diri dari perbuatan yang haram dan yang subuhat. Ima dawiba. Napayah madirini bentong di makomul ihsan. Kan agama ini dibangun dengan 3. Iman, Islam, ihsan. Napayah madirini di makomul ihsan. Minimallah diri kita di makom warak. Jauh sianiba perkara-perkara yang haram dan yang subuh. Berusaha semaksimal mungkin jauh kita dari perbuatan itu. Dan yang 4 ya, hurufnya. Ya, takwa. Huruf ya, yakin. Maknanya yakin. Keyakinan kita mana? Imana syitaban saja pangkal pengajian ta. Raditu billahi. Ya, ridho terhadap kita mempertuhankan Allah. Tidak ada yang lainnya, tidak ada paksaan bahwa hati dengan iman hidayah Allah yang datang. Ridho bahwa Allah itulah sebagai sembah. Iyyaka na'budu. Allah itulah yang disembah dan Allah itulah tempat minta tolong. Allah raditu billahi rabba wa bil Islam. Ya, agama kita adalah wa bi Muhammadin. Ya, bahwa Muhammad itu nabi kita dan rasul kita. Tetap solid yang demikian. Apapun kalau yang demikian itu ridha, pasti kita jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi orang yang beriman, orang yang baik, orang yang soleh itu selalu memberikan adalah yang namanya menghubungkan silaturahim. Tanda-tanda hubungan silaturahim, berkawan dengan yang baik. Teman kita itu tawa dan dia bersifat qana, orangnya warak dan akidahnya seakidah dengan kita, solidlah itu insyaallah ta'ala. Inilah yang kita bangun. Siapapun dianya, ke depannya bangunlah silaturahim yang baik dari atas ke bawah, yang bawah ke atas, yaitu yang pimpinan kepada rakyatnya kepada pemimpinnya, tetap berkomunikasi, hubungan silaturahim. Mantap meta. Dapat naik. Yang ketiga ya. Apa kata Abdullah salam? Imut ta'am, beri makanlah orang yang membutuhkan makanan. Ya, beri makan orang yang lapar. Ya, bersedekahlah kepada orang yang berarti muslim itu akhlaknya peduli terhadap sesama. Peduli, tidak hanya dia berbangga hati kalau dia hanya memiliki, orang lain tidak memiliki bangga. Tidak, harus semuanya memiliki. Beri makanlah orang yang lapar, beri makanlah orang yang miskin. Yang kaya kita hormati, yang miskin kita santuni, yang adalah yang lemah kita bantu, yang setara kita hargai. Itulah Islam itu, saling menghargai, saling hormat, menghormati, saling tolong menolong, karena kehidupan ini berputar. Ya, berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita senang, kadang susah. Kadang waktu kita kaya, kadang kita kadang kita punya kedudukan, kadang kita sebagai rakyat jelata. Mapi gato, opatnya bersalam yang kini. Yang keempat, yang pertama ruaskan inang catatannya. Pertama, sebarluaskan salam.
Yang kedua, sambung silaturahim. Ketiga, beri makan orang yang Yang keempat, wasallu bil-laili. Dan salatlah kamu di waktu malam. Wan nasu niyam, sedangkan orang banyak dalam keadaan tidur, yaitu salat tahajud. Wa minal lail fatahajjada bihi nafilatan lak. Maka sebahagian malam itu, indah sudena, sebahagi lakukanlah munajat, lakukanlah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang salat di akhir malam itu masyhudatun, disaksikan oleh malaikat, dan Allah meninggikan derajat orang ke maqam mahmuda, ke tempat yang terpuji, ke tempat yang agung bagi orang yang melaksanakan salat tahajud minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Orang yang demikian dilakukan 4 itu, apa kata dia? Tadkhulunal jannata bisalam. Silakanlah Anda masuk ke dalam surganya Allah itu dengan selamat. Dengan selamat. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Berarti amal soleh yang kedua adalah yang dalam ayat itu amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Orang-orang yang soleh itu mau menyuruh kebaikan dan mencegah dari kepada kemunkar. Apa ayatnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kuntum khaira ummatin, indukan Tuhan. Kamu itu adalah sebaik-baik umat. Berarti kitalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Untuk mau kita tugas ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemunkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Iman kepada Allah. Orang mau adalah menyuruh kebaikan, mencegah daripada kemunkar. Ya, menyuruh ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung, ada dakwah bil qauli, ada dakwah bil hal. Ada bil qaul, sonan sampaikan, salat kamu. Ada dakwah bil hal, ya kita berangkat salat saja. So, lebih baik dakwah bil hal daripada dakwah bil qauli, yaitu dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ya, songon ima. Dengan perbuatan. Ima soroba samandailing na udah seling idokoni mata do parguruan rohani bado sisean ida alak na songoni. Kan begitu. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Yang ketiga, wasari'u ilal maghfirah, yaitu bersegera melakukan kebaikan. Ya, bersegera melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin araduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kamu, bergegaslah kamu kepada ampunan atau kepada menuju ampunan Allah, menuju ampunan dari Tuhan kamu, dan adalah diberikanlah kepadamu surga, atau kamu mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Nangkinian kepada orang yang takwa, segera menuju ampunan. Apapun kita, yang namanya manusia pasti punya kehilapan, pasti punya kesalahan. Tepat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah kita.
beristighfar kita. Tidak ada kita yang suci daripada noda dan dosa. Yang namanya manusia, tua, muda, ustadz, pejabat, aparat, konglomerat, ya orang melarat, semuanya punya dosa. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul itu tidak adalah bahwa rasul itu adalah maksum daripada maksiat dan dosa, tapi kita adalah punya dosa. Beristighfarlah kita, meminta ampunlah kita. Kalau kepada manusia kita minta maaf kalau yang kita tuturi dengan perkataan. Kalau hartanya kita ambil adalah kembalikanlah kepadanya. Ya, mulut ini banyak. Ini yang banyak dosanya ini. Berapa orang yang kau bikin janji yang tidak kau tepati. Kau bilang dulu, dialah, ternyata kawin kau kepada yang lain. Alangkah kecewanya. Sudah minta maaf? Boleh bayar. Mana janjimu? Mana sumpahmu? Yang kamu ucapkan dulu. Katanya ini nih semuanya nih. Ini. Mulut ini banyaknya kebaikan juga dari mulut. Adong gorarna idokon kalak babagu gulo manis saja nak keluar. Adong gorarna mabara racun napait saja. Selalu menyakitkan mulut ini, nang. Jadi istighfarlah kita, ucapkanlah dengan kalimat yang baik. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya nang. Semoga mulut ini yang sudah pernah dibebaskan Allah kita dari kesalahan dan kehilapan tutur kata. Adong pepatah mengatakan, waqad yurjalu jaihi jurhun wala jurhun ala hajaral lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau tutur kata melukai hati, kemana obat yang akan dicari? Sakit. Sakit. Bersegeralah melakukan kebaikan. Ya. Dan yang keempat, terakhir, bahwa tanda orang yang soleh itu yang keempat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasuluh fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, taatlah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepadanya atas mereka daripada nabinya, dan dikumpulkan bersama para nabi, para orang siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh nantinya, dan mereka itu akan mendapatkan sebaik-baik berteman dengan orang-orang yang berteman dengan orang-orang syuhada. Pilihlah temanmu orang yang baik, seperti orang mengatakan berteman dengan ulama laksana pergi ke taman bunga, walaupun tak dapat menyuntingnya, akan tetapi mendapat harum baunya. Masya Allah. Jadi pilihlah teman, bahwa orang-orang yang soleh itu orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya. Semoga kita semuanya ini orang-orang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang mengamalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kukira cukup sekianlah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan kriteria orang-orang yang soleh tersebut.
marilah kita doakan saudara kita ada di sini adalah orang yang lulus ujian, ada saudara kita yang meminta di sini bahwa supaya dimudahkan susunan skripsinya dan semuanya diluluskan para dosennya, dan ada orang di sini juga biar anak-anaknya, putrinya cepat mendapatkan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Damawan tonginang. Wah, dapatkan jodoh. Oban tuson, mudah-mudahan lah yang belum ada jodohnya diberikan Allah jodohnya. Amin. Dan juga saya ungkapkan di sini bahwa kita doakan bahwa ada saudara kita yaitu saudara kandung Ibu Hafsah. Ibu Hafsah yang bernama Panayungan. Ya, Panayungan Lubis di Singengu berpulang ke rahmatullah kemarin dikuburkan adalah saudara kandung adalah istri mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Semoga adalah saudaranya itu, Abang Handa Pianungan itu diterima Allah segala amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Dan juga kita hadiahkan ini suratul Fatihah ini kepada orang-orang tua kita, laki dan perempuan yang telah mendahulu kita semua, keluarga besar kita dan semuanya, dan keluarga hadirin kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada pendiri Pondok Pesantren Mustofa ini, karena jasa beliaulah kita bisa berkumpul di sini, yaitu Syekh Mustafa Husain Nasution, dan juga kepada penerusnya yaitu Syekh Abdullah Mustafa Nasution dan generasinya dan semuanya, dan keluarga besarnya, dan tuan-tuan guru kita semuanya, dan terlebih khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah kullin niyati salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وأولادا صالحا ورزقا كثيرة حلالا طيبة المباركة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسكننا وأهلنا وإياهم في جنتك جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.